Maka buat teman-teman nih yang mungkin setelah evaluasi dia lihat banyak kekurangan. Dia tahu ternyata dia memang nggak punya perencanaan. Sehingga nggak ada evaluasi buat dia. Tapi yang punya perencanaan, paling nggak dia bisa memonitor dan mengevaluasi. Kalau banyak kekurangan, bismillah disempurnakan di 10 hari terakhir. Di sebuah hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma madha. Barang siapa yang berbuat baik di waktu yang tersisa, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man asa'a fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqi. Namun barang siapa yang berlaku buruk di waktu yang tersisa, ia akan dihukum atas perbuatan buruk sebelumnya dan yang ia lakukan di sisa waktunya. Jadi ketika kita menyempurnakan 10 hari terakhir, insya Allah yang 20 awal itu Allah ampuni. Asal kita serius. Makanya di 10 hari terakhir Nabi SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi berubah sikapnya dibandingkan 20 hari pertama. Kana idza dakhala al-ashr ijtahad. Nabi SAW kana ijtahidu fil ashr awakhir ma la ijtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, bersemangat lebih mendekatkan diri kepada Allah di 10 akhir tidak seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan yang dapat kita lakukan dengan baik. Puasa yang dapat kita laksanakan di hari ini. Plus kita ngaji bareng-bareng dengan suasana online di tempat kita masing-masing. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau bukan karena rahmat dari Allah nggak bisa kita jalani. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, terus terang tema yang kita angkat ini buat ana sendiri yang mempersiapkan tema ini menarik sekali. Bicara evaluasi Ramadan. Kenapa kita perlu evaluasi? Karena kita belum selesai. Masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki. Biasanya ya, kesuksesan sebuah program di sebuah lembaga itu tidak luput dari adanya MONEF. MONEF itu singkatan dari monitoring dan evaluasi. Jadi sebelum kita mengevaluasi, yang perlu dilakukan adalah memonitor kegiatan yang sedang dilakukan. Sehingga apabila monitor itu dilakukan dengan baik ya, mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung, apakah tetap dalam jalurnya atau tidak. Kemudian setelah dimonitor, udah dilihat, udah diawasin, nah, disitulah terjadi evaluasi. Ahibati fillah, tanpa adanya evaluasi, sebagian kita ini ya merasa programnya udah sukses. Itu yang punya program. Tapi sebagian kita nggak punya program. Dia nggak punya target di bulan Ramadan ini. Sehingga apa yang mau dievaluasi? Dia nggak punya perencanaan. Dalam perencanaan itu kemudian ditetapkan kegiatannya apa saja untuk mencapai perencanaan tersebut. Maka
Nggak akan ada evaluasi. Dia juga tidak memonitor. Subhanallah jamaah. Ibadah puasa ini untuk sebagian orang menjadi tradisi dan budaya. Yang tidak perlu ada perencanaan di sana. Tidak perlu ada target yang hendak dicapai di sana. Sehingga nanti ya tidak perlu adanya monitoring, tidak perlu adanya evaluasi. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak sukses. 20 tahun dia Ramadan. 30 tahun dia Ramadan. Nggak pernah dia mengadakan evaluasi. Karena menurut dia, aku udah puasa gitu. Udah selesai, apa lagi? Kan kewajiban puasa. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah SWT. Dan mereka yang menjalankan program ini, pengabdian kepada Allah yang dengan baik, maka Allah sediakan surga buat dia. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di dalamnya ada segala yang disukai oleh manusia. Tapi yang tidak menjalankan tugas ini dengan baik, bahkan merasa yang dia lakukan itu sudah baik, maka neraka tempatnya. Jadi banyak orang dalam kehidupan dunia ini yang merasa dia sudah baik ya. Coba ana minta dibuka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ya, halaman terakhir ya. Tunggu. Ayat 103 sampai 106. Ayat 103 sampai 106. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Nah, artinya? Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami
tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, orang-orang sukses dalam kehidupan dunia itu, mereka selalu mengadakan evaluasi. Sekarang, banyak manusia yang tidak pernah mengevaluasi amal perbuatan dia. Terus kalau dia mau mengevaluasi, apa standar evaluasi untuk amalan dia? Maka Allah sebutkan, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik perbuatannya. Perasaan. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya. Sehingga kalau engkau mau evaluasi, ini loh bahan evaluasi. Sesuai enggak? Tadi orang memonitor kegiatan tersebut. Dia sebagai hamba Allah, dia ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah, dia mendapatkan segala fasilitas dari Allah. Nah, dia menjalankan tugas itu sesuai enggak dengan prosedur? Jangan merasa, oh menurut nenek moyang kami ini. Maka bagaimana ketika seorang bekerja, lalu dia merasa pekerjaan dia baik. Ketika dia ditegur, dia mengatakan, loh ini dari sejak nenek moyang kami kayak gini. Loh, urusannya bukan nenek moyang. Urusannya bukan orang tua. Urusannya aturan yang harus dijalankan. Dan Allah turunkan aturan itu adalah Al-Quran Al-Azim. Dan Rasul yang Allah utus, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ahibati fillah, perlu bicara evaluasi Ramadan ini, kita perlu yang udah beriman melakukan evaluasi. Jangan sampai seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Merasa sudah benar, merasa sudah baik, tapi itu hanya perasaan. Ketika dievaluasi, kemudian ditimbang dengan standar yang sudah dibuat, ternyata nggak sesuai dengan SOP. Dan di surat Al-Hasyr, ayat 18, Allah memanggil orang-orang beriman. Coba kita baca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Ini yang namanya evaluasi. Diperintahkan orang itu untuk bermuhasabah. Engkau udah benar yang kau kerjakan. Engkau bakal mati loh. Benar. Semuanya bakal mati. Ketika orang ini tidak melakukan muhasabah, yang ada dia merasa sudah baik. Oh, kita masuk ke Ramadan lah. Kita masuk ke Ramadan, evaluasi Ramadan ini. Allah itu mengetahui dengan apa yang kita kerjakan sejak awal Ramadan. Allah tahu. Boleh jadi kita lupa. Kita akan masuk 10 hari terakhir. Besok insya Allah.
Di surat Al-Baqarah ayat 183, insya Allah semua hafal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa sih berpuasa? Ini programnya. Engkau berpuasa. Puasa itu menahan diri dari semua pembatal puasa. Makan, minum, syahwat. Dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Engkau udah lakukan belum? Ini rukun Islam, jemaah. Gak ada pilihan manusia. Loh, kan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nah, terserah engkau. Engkau mau beriman, engkau mau kafir. Allah mengatakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Kalau kalian semua kafir dan seluruh penduduk bumi ini kafir, Allah itu maha kaya dan maha terpuji, tidak membutuhkan ibadah. Ketika Allah mensyariatkan puasa, bukan karena Allah ingin menyiksa hamba-hambanya. Tidak. Bukan karena Allah ingin menyusahkan hamba-hambanya. La. Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang benar. Jadi disyariatkan puasa ini agar manusia jadi manusia dan tidak menjadi binatang. Apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang itu makan kapan mau. Binatang itu nggak tahu dengan hak orang lain. Binatang itu nggak kenal dengan halal haram. Apabila ada makanan di depan dia, kambing lewat depan rumahnya orang, dilihat rumputnya hijau, dia makan. Sapi lewat pekarangannya orang, dilihat Masya Allah ada bunga-bunga yang bagus, dia santap. Wajar binatang. Binatang memang. Manusia enggak. Manusia ikut aturan. Makanya Ramadan ini untuk mengembalikan manusia kepada jalurnya. Engkau seharusnya makan yang diperbolehkan untuk dimakan. Kita diajarin tuh untuk menghargai hak orang lain. Kita diajarin untuk tidak mengikuti nafsu kita. Nggak boleh makan, nggak makan. Sampai ada orang-orang Jepang yang heran kepada pekerja muslim yang puasa. Dikatakan, engkau nggak takut mati dengan tidak makan. Ada lagi yang bosnya mengatakan, sudah engkau makan di sini, Tuhanmu nggak kelihatan. Subhanallah. Disinilah kalau mau mengevaluasi, engkau sudah dapat nggak pelajaran itu? Oh. Kita hidup itu pakai aturan. Ketika matahari terbenam baru boleh makan. Masa nggak boleh Ustaz kurang-kurang 5 menit? Nggak boleh. Masa nggak boleh ya lepas adzan lah 2-3 menit kan? Nggak lama 3 menit. Enggak. Allah benar-benar mengajari umat Islam disiplin, menjadi orang yang tahu dengan hak orang lain, yang tidak makan kecuali dengan aturan. Tujuannya agar engkau menjadi manusia yang bertakwa. Karena kalau bicara manusia itu makhluk yang sempurna. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikkan dia ke tempat yang paling rendah. Ini manusia yang kata yang paling sempurna bisa jadi lebih buruk daripada binatang. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, maka mereka dapat pahala yang tanpa perhitungan. Disinilah puasa hadir, engkau evaluasi dirimu. Lengkap nggak puasa?
Alhamdulillah. Kalau engkau sampai hari ini tetap puasa, ingat, puasa bukan karena ikut-ikutan. Kalau secara amalan engkau evaluasi, engkau perlu evaluasi niatmu. Kenapa engkau puasa? Sebagian orang kafir puasa, ikut-ikutan umat Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan masuk Islam. Engkau yang orang Islam, engkau kenapa puasa? Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Supaya engkau tahu ini kewajiban buat dirimu. Engkau hendaklah berpuasa dalam rangka beriman dan berharap pahala. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Engkau betul berharap pahala dari Allah. Engkau betul melaksanakan ibadah karena beriman. Dosa-dosanya akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla yang telah berlalu. Insya Allah nih, orang yang karena iman dan berharap pahala, puasanya akan terjaga. Tapi yang karena ikut-ikutan, yang karena tradisi dan budaya, ya sudah, kau lihat. Kau evaluasi gimana puasanya. Mereka buka bersama nanti ya, di sebuah tempat. Alhamdulillah, anak selama 19 hari ini sudah melakukan buka bersama. Anggap 3-4 kali. Sebagian orang yang buka bersama nggak sholat. Loh, antum gimana sih? Rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Nih kalau engkau mau mengevaluasi, evaluasi. Baru puasa. Maka banyak orang mengadakan buka bersama. Sholatnya berantakan. Puasa ini bukan bicara makan. Bicara menahan diri dari makan. Nabi SAW menyebutkan, Rubba sa'imin. Laisa lahu hadzun min siyami illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini evaluasi. Boleh jadi engkau selama ini 19 hari puasa atau 18 hari puasa, engkau cuma dapat lapar dan haus. Loh, kok bisa seperti itu? Ternyata tujuan puasa itu untuk mencapai takwa. Jangan yang halal engkau kerjakan, yang halal engkau tinggalkan. Makan, minum, istrimu itu halal engkau tinggalkan. Tapi ternyata engkau melakukan yang haram. Ada sebagian orang seperti itu. Dia tidak pernah melakukan evaluasi. Diterima enggak puasa? Engkau lihat. Yang haram kau kerjakan. Yang halal engkau tinggalkan. Maka berapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Sholat taraweh, sholat malam. Engkau sholat, iya. Apa kata Nabi SAW? Rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan pahala kecuali begadang, capek, nggak tidur dia. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau engkau nggak belajar, maka evaluasi nggak bisa dilakukan. Engkau harus tahu apa sih poin-poin yang perlu dievaluasi. Syarat dan ketentuan berlaku loh. Apa syarat dan ketentuannya? Dibaca. Kita kadang-kadang main centang doang. Setuju. Apa isi? Wallahu a'lam. Nanti ketika datang waktunya kok kebingungan. Berkaitan dengan puasa juga Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan nista, tindakan-tindakan kebodohan. Dia nggak tinggalkan itu. Dia cuma tinggalkan makan dan minum. Tinggalkan istrinya. Tapi perbuatan-perbuatan bodoh tetap dia kerjakan. Kata Nabi SAW, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ninggalkan makan dan minum ini sebuah proses yang harus dilewatin demi mencapai takwa. Doa.
Ya kalau kita bicara evaluasi sebelum doa, bicara sholat taraweh, engkau evaluasi. Engkau sholat taraweh berapa rakaat? Ya alhamdulillah 11. Engkau 23, Masya Allah. Taib. Coba dievaluasi kualitasnya. Bagaimana engkau melaksanakan sholat tersebut? Terburu-buru atau benar-benar taraweh? Taraweh itu disebut taraweh karena di masa lalu setiap 4 rakaat mereka istirahat. Istirahat. Mereka Al-Baqarah tuh 8 rakaat. Berarti kalau bicara Al-Baqarah 8 rakaat, 2 rakaat istirahat. Jadi ya 1 juz lebih lah. Dikit. Nanti 4 rakaat, selesai Al-Baqarah. 8 rakaat. Ada istirahat. Bagaimana dengan dirimu? Sebagian kita taraweh, tapi cari yang paling cepat. Ya, bebas ya maaf. Orang tuh kalau gaji kepingin yang paling banyak. Dia selalu berpikir, pekerjaannya apa, bobotnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Tapi kalau urusan akhirat, kita selalu mencari yang bobotnya paling sedikit, pahalanya paling sedikit, nggak apa-apa. Maka perlu antum evaluasi sebelum masuk 10 hari terakhir. Saya bicara mungkin doa. Selama 18 hari, 19 hari ini, berapa banyak doa yang antum panjatkan? Karena bicara doa, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ketika seorang menghambakan diri kepada Allah, merendahkan dirinya, menampakkan kefakirannya kepada Allah Azza wa Jal, itu ibadah. Minta sama Allah. Di bulan Ramadan ini, kira-kira setiap harinya, antum doa berapa kali? Berapa banyak? Kalau bicara berapa kali mungkin agak sulit ngitungnya. Berapa menit lah? Bisa tuh antum evaluasi. Doa berapa menit ya? Coba dihitung. Apa yang antum pinta juga. Doanya orang puasa itu mustajab. Terus antum nggak doa? Di sini tadi ketika sebuah program tidak melalui proses perencanaan yang matang, tahu-tahu dia masuk ke puasa Ramadan, dia juga nggak punya target apa-apa. Ya gimana dia mau monitor, diawasin hari ini apa ya? Antum lihat yang antum kerjakan hari ini. Pagi tadi ngapain antum? Pagi tadi ya umpamanya anak tadi nggak sempat iktikaf di masjid dari habis subuh sampai syuruk umpamanya. Habis sholat subuh. Baca Quran juga kayaknya belum banyak. Itu dimonitor tuh. Oh kayaknya tadi anak cuma dapat 2 lembar. Kalau antum punya target 1 hari 1 juz, antum harus berpikir. Gimana supaya tercapai malam itu lengkap 1 juz. Itu kalau bicara baca Quran. Tapi kalau bicara doa, antum lihat. Hari ini antum doa. Minta apa sama Allah? Hari pertama doa antum apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Hari kelima apa? Dievaluasi. Kalau ternyata anak dikasih kesempatan sama Allah untuk mengajukan proposal, permohonan, apa saja yang mau diminta, diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla selama tidak ada unsur melebihi batas di situ. Kita nggak lakukan itu. Lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang puasa itu punya doa mustajab. Antum nggak doa. Beli buku doa. Download aplikasi doa. Kalau belum, mulai hari ini, antum lihat ternyata doa ini belum ana maksimalkan. Kemudian berbagi. Rasulullah SAW di bulan Ramadan, beliau lebih suka berbagi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan beliau itu di bulan Ramadan. Bagaimana? Sepanjang tahun Nabi berbuat baik, berbagi, menolong orang. Masuk bulan Ramadan sampai puncaknya. Antum nyampe mana nih berbaginya? Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran.
ketika tadarus sama Jibril, membacakan Al-Quran kepada Jibril, itu Nabi semakin baik. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Rasulullah SAW lebih baik, lebih dermawan lagi dibandingkan dengan angin yang ditiupkan. Angin itu kalau sudah ditiupkan semua dapat. Semua merasakan. Nabi kayak gitu. Engkau bagaimana? Dari awal Ramadan sampai sekarang berapa duit yang kau keluarkan untuk berbagi, untuk menolong orang lain, memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa, yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, man fattara sa'iman falahu mithlu ajrih, yang memberikan buka kepada orang puasa maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka itu. Untuk melakukan enggak? Taubat dari kemaksiatan, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena manusia tidak luput dari dosa. Sehari berapa kali antum istighfar? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru, wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah. Ini sahabat-sahabat disuruh tobat dan mohonlah ampun kepada Allah azza wajalla. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi akthar min 70 marrah. Dalam sehari aku bertobat, mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Coba antum evaluasi. Karena kadangkala kita ini puasa jadi lemes. Seharusnya semangat beribadah karena berada di bulan yang penuh dengan rahmat. Berada di tempat pada saat setan-setan dibelenggu. Pada saat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kita jadi santai. Dan amalan apa saja berbakti sama orang tua, ya. Antum lihat bagaimana silaturahmi antum selama 20 hari ini. Anggap 20 hari ini. Kita mau masuk 10 hari terakhir. Evaluasi ini bermanfaat buat kita untuk 10 hari terakhir. Kenapa? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai amal itu ditentukan dengan bagian penutupnya. Karena ada orang yang 10 pertama puasa, 10 kedua puasa, 10 terakhir berhenti puasa. 10 pertama sholat malam, 10 kedua sholat malam, 10 terakhir berhenti sholat malam. Ngapain? Persiapan Idul Fitri. Dia punya program nih. Dia punya program baru. Antum gimana punya program baru? Sedangkan program yang sebelumnya belum selesai. Tuntaskan program Ramadan ini. Program selanjutnya itu program otomatis. Idul Fitri itu nggak perlu persiapan. Ketika hilal Syawal muncul, selesai Ramadan. Nggak perlu persiapan Idul Fitri. Makanya orang yang perlu dilakukan evaluasi 20 ini bukan untuk Idul Fitri. Karena kata Nabi SAW, lisa'im farhatan. Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Pasti. Nggak perlu dipersiapkan. 2 kegembiraan ini adalah balasan dari program ini. Farhatun inda fitri. Kegembiraan tatkala berbuka. Ketika masuk 1 Syawal dia bergembira, udah dapat menyelesaikan ibadah Ramadannya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih ba'alakum. Maka buat teman-teman nih yang mungkin setelah evaluasi dia lihat banyak kekurangan. Dia tahu ternyata dia memang nggak punya perencanaan. Sehingga nggak ada evaluasi buat dia. Tapi yang punya perencanaan paling nggak dia bisa memonitor dan mengevaluasi. Kalau banyak kekurangan, bismillah disempurnakan di 10 hari terakhir. Di sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma madha. Barang siapa yang berbuat baik di waktu yang tersisa,
maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man asa'a fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqi. Namun barang siapa yang berlaku buruk di waktu yang tersisa, ia akan dihukum atas perbuatan buruk sebelumnya dan yang ia lakukan di sisa waktunya. Jadi ketika kita menyempurnakan 10 hari terakhir, insya Allah yang 20 awal itu Allah ampuni. Asal kita serius. Makanya di 10 hari terakhir Nabi SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi berubah sikapnya dibandingkan 20 hari pertama. Kana idza dakhala al-ashr ijtahad. Nabi SAW kana ijtahidu fil ashr awakhir ma la ijtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, bersemangat lebih mendekatkan diri kepada Allah di 10 akhir tidak seperti yang sebelumnya. Wa idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 malam terakhir, beliau ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Nih, antum anak kasih bocoran bagaimana Nabi SAW, lalu antum bikin program. Nanti setelah antum bikin program, perencanaan dulu, udah selesai perencanaannya, program itu dilaksanakan, antum lakukan evaluasi nantinya. Karena di 10 hari itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang namanya Lailatul Qadar. Nabi kalau masuk 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunkan. Rencanakan, aku akan bangunkan. Siapa aja yang bisa bangun malam dibangunkan. Wajad, beliau semangat sungguh-sungguh menyingsingkan lengannya. Wa syaddal mi'zar. Dan sarungnya dikencengin. Beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau fokus memperbaiki diri. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan untuk hasil yang maksimal beliau iktikaf. Nggak tidur di rumah lagi. Yang ada di masjid. Untuk apa? Untuk hasil yang maksimal tentunya. Istri-istri Nabi ikut iktikaf. Iktikaf Nabi SAW dari malam 21 sampai malam Lebaran. Nggak pulang ke rumahnya, beliau bikin tenda di dalam masjid, beliau masuk ke tenda tersebut, waktunya sholat beliau keluar, sisanya masuk ke tenda, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan banyak orang di 10 hari terakhir yang dilakukan adalah iktikaf. Tidak di masjid, di pasar, di mall, dari habis isya sampai malam. Ayolah. Idul Fitri nggak perlu dipersiapkan. Oh kesian sama anak-anak ini macam-macam. Ya seharusnya kau persiapkan sebelum Ramadan. Kalau engkau memang belum belikan buat mereka, udah siang hari di 10 hari terakhir kau belikan. Malam nggak ada tinggal belanja. Oh tapi bukanya malam ini itu. Lailatul Qadar itu malam. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari semua gajimu. Kalau engkau bekerja. Sampai mati. Lebih baik. Kok kita nggak punya perencanaan yang matang? Makanya tadi kita sudah punya evaluasi. Setelah kita evaluasi, ya jelaslah punya banyak kekurangan. Udah sempurnakan di akhir nih. Karena hitungannya nanti dengan penutupnya. Kalau engkau bisa iktikaf 10 hari, alhamdulillah. Nggak bisa, ya udahlah. Karena memang sebagian orang bekerja, iktikafnya di malam hari aja. Pulang kerja, nggak pulang ke rumah, sudah sampaikan kepada istrinya, Afwan, ana mulai 10 hari terakhir, ana bermalam di masjid. Pulang kerja, langsung ke masjid, manfaatkan waktu sebelum berbuka, berdoa, ini itu, sampai malam istirahat dikit, mungkin takut kecapean, paginya pulang ke rumah, mandi-mandi, siap-siap, Afwan, berangkat lagi tempat kerja, sampaikan malam ini aku ke masjid. Jamaah. 10 hari cuma. 10 hari. Apa nggak mau cari antum? Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu buat kalian. Kembali kepada diri kalian. Kalian akan merasakan kebaikan kalian.
Wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat buruk ya kembali kepada kalian. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan kita itikaf. Allah nggak butuh kita berangkat haji, umroh nih, umroh Ramadan seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak butuh Allah. Tapi kita yang butuh. Dunia ini akan hancur. Tempat kita bekerja akan rata sama tanah. Rumah yang kita bangun akan menjadi debu yang berterbangan. Gunung-gunung akan lepas dari tempatnya. Masa kita tidak mempersiapkan diri? Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan.